Pemirsa iNews dimanapun Anda berada, kita masih bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas Jalan Budi Kota Bandung. Pak Kiai, kita pada sesi tanya jawab akan menjawab sekitar 3 pertanyaan ya. Boleh. Mangga bagi ibu-ibu, masih semangat semua ya? Alhamdulillah. Mangga siapa yang ingin bertanya silakan. Nama saya Ibu Rohaiti dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Cimerang. Bapak Kiai, yang saya mau tanyakan, apa saja dosa yang termasuk dosa syirik? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bu Hajah Teti Rohaiti dari Majelis Taklim Nurul Hikmah RW 7 Cigugur Tengah Cimahi. Bapak Ustadz, mau tanya, apakah dosa syirik akan diampuni sama Allah? Baik. Sekian, terima Masih kasih. Ada? Silakan satu lagi. Nama saya Titin Solihat dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Ciberem. Yang mau saya tanyakan Pak Kiai, adakah riwayat yang menjamin tentang keabsahan taubat? Sekian dan terima kasih. Baik. Yang pertama, apa saja yang termasuk dosa syirik? Di antaranya saja. 1, ketika kita berdoa memohon kepada Allah, tapi juga melakukan ritual-ritual untuk persembahan kepada selain Allah, mungkin kepada benda mati atau benda-benda yang dipandang berkeramat. Kalau kita berdoa, berdoalah kepada Allah. Karena fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku berdoa kepadaku, katakanlah aku ini dekat. Bahkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat dibandingkan dengan urat yang ada di leher kita. Hanya pertanyaannya, benarkah kita termasuk orang yang dekat kepada Allah? Karena jauh dan dekatnya kita kepada Allah tergantung kita. Engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh, maka tidak ada jalan untuk mendekatkan diri yang lebih disukai Allah selain dari amal fardu. Jadi ketika ditanya salat apa salat yang paling disukai Allah? Salat fardu. Puasa apa? Puasa fardu. Sedekah apa? Sedekah fardu. Tetapi fardu itu terbatas dengan waktu. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak akan berhenti hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku, yaitu dengan memperbanyak amalan sunnah. Hindarkan, itu salah satu contoh. Satu aja contoh Maya. Bisa kita bawa beras, contoh mau jual, bawa 1 truk, kan berat ketika ditolaknya. Cukup itu contoh satu. Kemudian yang kedua, apakah dosa syirik bisa diampuni oleh Allah? Padahal saya pernah dengar ayat Innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik, tapi akan mengampuni dosa selain musyrik. Maksudnya kalau orang yang punya dosa musyrik dan tidak bertaubat, musyriknya ke bawah mati, itu yang dimaksud. Sementara kesalahan selain daripada musyrik, asal ada iman di dalam jiwa kita, awal akhir akan diampuni oleh Allah setelah ada hisaban. Sedangkan orang yang pernah melakukan kemusyrikan lalu taubat dengan taubatan nasuha, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, ini contoh yang diterima taubat. Masuk ke pertanyaan yang ketiga. Salah satu riwayatnya, sahabat Umar orang yang pernah musyrik tapi diampuni oleh Allah. Kemudian taubatan nasuha yang diterima oleh Allah itu harus keluar dari kesadaran. Di dalam Riyadhus Shalihin ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tahukah ini perut aku? Kata Rasul, emang kenapa? Ini saya mengandung tapi bukan ladang pernikahan yang sahih, artinya perzinahan.
Rasul tidak dulu menanggapi, wah barangkali kamu mah lupa jeung salaki tapi ngabayangkeun Roy Martin. Membayangkan yang lain. Tidak ya Rasul. Kata Rasul, pulanglah karena kamu punya kewajiban sampai melahirkan. Setelah dia melahirkan datang lagi kepada Rasul, ya Rasul hukumi saya karena sekarang sudah melahirkan. Kata Rasul, kamu masih punya kewajiban untuk menyusui sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun datang lagi kepada Rasul. Barulah setelah itu dilakukan hukuman dengan dilempar, diranjam karena jinahnya muhsan dan cipratan darahnya terkena kepada salah satu sahabat. Sahabat merasa jijik. Ya Rasulullah, tidak sudi tetesan darah penzina menetes dan terkena kepada aku. Apa kata Rasul? Wallah, demi Allah, inilah taubat yang utama dibandingkan dengan 70 taubat sahabat yang ada di Madinah. Lebih hebat wanita ini dengan keikhlasannya. Ini menunjukkan betapapun banyaknya istighfar yang kita ungkapkan setiap malam. Kalau hati kita tidak ada keseriusan untuk mengakui segala kesalahan kita, maka kita masih dipertanyakan keabsahan taubat. Ini pengorbanan seorang wanita. Sudah kalau kita memalu, dia datang dengan ikhlas sampai siap dihukum di dunia, asalkan di hadapan Allah tidak lagi dihukum. Ini luar biasa. Kalau kita malah kalau punya salah teh ditutup-tutupinya punya. Tidak mau untuk curhat minimal kepada Allah, atau ini mah kadang-kadang ya Allah ari abdi boga salah naon da rarasaan mah abdi teh bener. Rarasaan mah abdi teh bener. Nah, salah satu bukti ketika benaran kita suka merasa ini orang yang baik. Dan ketika kita sudah merasa menjadi orang yang paling baik, kitalah orang yang akan merugi. Al-akhsar amal, orang yang paling merugi amal. Mana? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sesat dalam kehidupan dan dia merasa bahwa dia paling baik amalnya. Khairul bari